Panas matahari menyengat di tengah siang yang terik. Aibda Rudi berdiri di pinggir jalan raya, bersandar santai pada motornya dengan kacamata hitam bertengger di wajah. Matanya tajam mengamati lalu lintas yang padat, bukan untuk mencari pelanggar yang benar-benar membahayakan, tetapi untuk mencari mangsa. Sudah menjadi kebiasaannya menilang pengendara dengan alasan sepele, lampu sein yang terlambat dinyalakan, plat nomor yang sedikit kotor, atau bahkan sekadar firasat buruknya saja. Dengan tubuh tegap dan seragam yang selalu rapi, ia memancarkan wibawa yang memaksa orang untuk patuh, bukan karena hormat, tetapi karena takut. Seorang pengendara motor berhenti mendadak saat melihatnya, ragu-ragu seolah tahu bahwa kehadiran polisi itu lebih sering membawa masalah daripada solusi. Dengan senyum miring, Rudi melangkah ke arah pengendara itu. Wah, Mas, kenapa tiba-tiba berhenti? Jangan-jangan ada yang mau disembunyikan? Tanyanya dengan nada menggoda, namun penuh tekanan. Pengendara itu tergagap, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya kaget, tapi Rudi sudah menemukan kesalahannya, helm yang sedikit retak di bagian atas. Ini tidak sesuai standar, bisa saya tilang, kecuali kalau kita bisa berdamai, lanjutnya sambil mengisyaratkan dengan tangannya. Bukan sekali dua kali ia melakukan ini. Setiap hari, selalu ada orang yang akhirnya menyerah dan menyelipkan beberapa lembar uang ke dalam genggamannya demi menghindari proses yang panjang dan melelahkan. Rekan-rekannya tahu kebiasaan buruknya, tetapi lebih memilih diam, beberapa karena takut, beberapa lagi karena juga ikut menikmati bagian mereka. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah permainan kekuasaan. Siapa yang berani melawan, akan merasakan bagaimana sulitnya berurusan dengan polisi yang merasa memiliki kendali penuh atas jalanan. Namun, di balik arogansinya, ada satu hal yang tak pernah terpikirkan oleh Rudi, bahwa suatu hari, ia akan bertemu dengan orang yang salah. Seorang yang tampak seperti pengendara biasa, tapi sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Dan pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta, seorang pria duduk di atas motor tua yang mesinnya sudah sering batuk-batuk. Jaket lusuh melekat di tubuhnya, sementara helm murah menutupi sebagian besar wajahnya. Tak ada yang menyangka bahwa pria ini bukan sekadar pengendara ojek biasa. Ia adalah Kapten Andi, seorang prajurit Kopassus yang sedang menjalankan misi rahasia. Tugasnya kali ini bukan menghadapi musuh di medan perang, melainkan membongkar jaringan peredaran narkoba yang sudah merajalela di ibu kota. Ia harus menyusup ke dunia bawah sebagai rakyat biasa, mengamati, mengumpulkan informasi, dan memastikan bahwa para pengedar itu akhirnya tertangkap. Sudah 2 minggu Andi menjalani penyamarannya. Ia menyusuri jalanan, mengantar penumpang, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan. Dari mereka, ia mendengar cerita tentang ketidakadilan, tentang preman berseragam yang lebih sering menjadi ancaman daripada pelindung. Beberapa kali ia melihat sendiri bagaimana para polisi lalu lintas melakukan tilang seenaknya, memeras pengendara yang tak punya pilihan selain membayar agar bisa melanjutkan perjalanan. Andi hanya diam, mencatat semuanya dalam ingatannya. Ia tahu, tugasnya bukan untuk menegakkan disiplin lalu lintas, tapi ada satu hal yang selalu diajarkan di militer, keadilan adalah prinsip yang tak bisa dikompromikan. Hari itu, Andi berkendara melintasi jalan utama, pikirannya sibuk menganalisis informasi yang ia dapatkan. Fokusnya hanya satu, menangkap target utama, seorang bandar besar yang dikenal licin dan tak tersentuh hukum. Namun, rencananya tiba-tiba buyar ketika ia melihat seorang polisi berdiri di tepi jalan dengan gaya arogan. Memeriksa pengendara dengan tatapan penuh superioritas. Ada sesuatu yang menggelitik instingnya, sesuatu yang membuatnya mengurangi kecepatan. Ketika jaraknya semakin dekat, ia melihat polisi itu menghentikan seorang pengendara dan mulai berbicara dengan nada menekan. Saat itulah, Andi menyadari sesuatu, polisi itu tidak sedang menegakkan hukum. Ia sedang berburu mangsa. Andi menghela napas, menepi sebentar, dan mengencangkan cengkeramannya pada setang motor.
Ia tahu, hari ini bukan hari di mana ia bisa membiarkan hal semacam ini berlalu begitu saja. Tidak saat ia berada di sana. Tidak saat keadilan yang seharusnya ditegakkan malah diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya melindungi. Perlahan, ia memacu motornya kembali ke jalan raya, mendekati polisi itu dengan wajah yang tetap tenang. Hari ini, sebuah pertemuan yang tidak disengaja akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aibda Rudi menyeringai puas saat lembaran uang berpindah ke genggamannya. Dengan gerakan cepat dan penuh kebiasaan, ia melipat uang itu dan menyelipkannya ke dalam saku seragamnya, seolah tak terjadi apa-apa. Nah, gitu dong, Bang. Sama-sama enak, gak perlu ribet urusan tilang, katanya sambil menepuk bahu Andi, tanpa sadar bahwa yang ia sentuh bukan sekadar seorang pengendara biasa, melainkan prajurit Kopassus yang telah berhadapan dengan musuh yang jauh lebih berbahaya dari dirinya. Andi hanya tersenyum kecil, matanya tetap tenang, tapi di dalam benaknya, ia sudah mencatat setiap detail, cara Rudi berbicara, gestur tubuhnya, bahkan ekspresi puasnya saat menerima uang haram itu. Rudi melangkah kembali ke posnya, masih dengan gaya arogan yang sama, siap mencari korban berikutnya. Andi tetap di tempatnya, menyalakan mesin motor dengan gerakan santai, namun dalam hatinya, amarahnya mulai membara. Sebagai seorang prajurit, ia telah bersumpah untuk melindungi rakyat, bukan menindas mereka seperti yang dilakukan Rudi. Ia tahu ada banyak polisi yang menjalankan tugasnya dengan benar, tapi sosok seperti Rudi merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hari ini, ia tidak hanya melihat ketidakadilan, ia merasakannya langsung. Dan itu cukup untuk membuatnya mengambil tindakan. Saat motor Andi melaju meninggalkan tempat itu, ia dengan cepat menghubungi rekannya melalui perangkat komunikasi kecil yang tersembunyi di balik jaketnya. Target sudah teridentifikasi. Saya punya bukti cukup untuk mulai penyelidikan lebih dalam, ucapnya singkat. Dari seberang, suara tenang seorang perwira kepolisian terdengar. Teruskan observasi, pastikan kita punya bukti tak terbantahkan. Kita akan buat dia menerima akibat dari perbuatannya. Andi mengangguk kecil, sementara pikirannya sudah dipenuhi strategi. Rudi mungkin merasa tak tersentuh sekarang, tapi ia tak akan selamanya bersembunyi di balik seragamnya. Di sisi lain, Rudi tetap menjalankan aksinya dengan percaya diri, tanpa menyadari bahwa dirinya sudah berada dalam bidikan seseorang yang lebih besar darinya. Ia mengira hari ini adalah hari biasa, seperti hari-hari sebelumnya, di mana ia bisa menekan pengendara seenaknya tanpa konsekuensi. Namun, roda keadilan sudah mulai berputar. Dan kali ini, ia bukan lagi sang pemburu, melainkan buruan yang tak lama lagi akan jatuh ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Malam itu, Kapten Andi duduk di dalam kamar kontrakannya yang sederhana, menatap layar ponselnya dengan tatapan tajam. Di tangannya, video rekaman saat Aibda Rudi menerima suap dari dirinya tadi siang terus berulang. Suara angkuh sang polisi terdengar jelas, menyebutkan bagaimana semua bisa diatur jika ada uang yang cukup. Andi mengepalkan tangannya, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ia bukan hanya seorang prajurit, tapi juga seorang manusia yang tak bisa diam melihat ketidakadilan merajalela. Ia menghubungi rekannya di kepolisian yang telah lama ia percaya, Kompol Budi, seorang perwira di Propam yang dikenal sebagai pemburu polisi nakal. Aku sudah punya bukti, dan aku yakin dia bukan satu-satunya. Kita bisa gali lebih dalam, ucap Andi tegas. Di seberang telepon, Kompol Budi terdiam sejenak sebelum menjawab, Rudi memang sudah lama jadi perhatian kami, tapi kami kekurangan bukti kuat. Kalau kamu punya sesuatu, kita bisa menjadikannya awal penyelidikan resmi. Tapi hati-hati, orang seperti dia pasti punya jaringan. Andi memahami risiko ini. Polisi kotor seperti Rudi biasanya tak beroperasi sendirian. Ada sistem, ada jaringan, dan ada orang-orang di atasnya yang mungkin menutup mata demi keuntungan pribadi. Namun, itu bukan alasan untuk mundur. Aku akan terus mengawasi. Aku yakin, dalam beberapa hari ke depan,
dia akan menunjukkan lebih banyak kebusukan yang bisa kita gunakan, kata Andi mantap. Keesokan harinya, Andi kembali ke jalan dengan penyamaran yang sama. Kali ini, ia mengamati dari kejauhan, memperhatikan bagaimana Rudy dan beberapa rekannya bekerja. Seperti yang diduga, Rudy bukan satu-satunya yang bermain curang. Beberapa polisi lain juga terlihat melakukan praktik yang sama, menerima uang dari pengendara yang dipaksa menyelesaikan masalah di tempat. Andi mencatat semuanya, merekam dengan kamera kecil yang tersembunyi di jaketnya. Ia ingin memastikan bahwa ketika mereka dijatuhkan, tidak ada celah bagi mereka untuk lolos. Di sisi lain, Rudy masih merasa aman. Ia menikmati setoran harian dari jalanan, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya kini diawasi. Baginya, ini hanya hari biasa, seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa pengendara lusuh yang ia tilang kemarin bukanlah orang biasa. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi, kekuasaannya yang ia banggakan akan runtuh. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi. Beberapa hari berlalu, dan setiap langkah Aibda Rudy semakin terekam dalam data yang dikumpulkan oleh Kapten Andi. Video demi video menunjukkan bagaimana Rudy dengan santainya menekan para pengendara, memaksa mereka membayar uang damai demi menghindari tilang. Dalam rekaman lain, ia terlihat berbicara dengan seorang pedagang asongan, meminta setoran bulanan agar dagangan pria malang itu tidak diusir dari trotoar. Semua ini bukan hanya bukti keserakahannya, tapi juga menunjukkan bahwa Rudy telah menjadi simbol dari rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Andi tahu, saatnya semakin dekat. Sementara itu, di markas Propam, Kompol Budi mengamati semua bukti yang telah dikirimkan Andi. Wajahnya serius, matanya menatap layar dengan penuh kewaspadaan. Ini lebih buruk dari yang kuduga, gumamnya. Ia lalu menghubungi Andi. Kita tidak bisa menunda lagi. Jika kita biarkan lebih lama, dia bisa curiga dan menutupi jejaknya, ucapnya tegas. Andi mengangguk, meski tak terlihat. Aku setuju. Aku akan memastikan dia terjerat di tempat, jawabnya. Mereka pun menyusun rencana. Sebuah operasi penangkapan diam-diam akan dilakukan, bukan hanya kepada Rudy, tapi juga para polisi yang terlibat dalam jaringan ini. Keesokan harinya, Rudy masih menjalani rutinitasnya seperti biasa, penuh keangkuhan dan keyakinan bahwa ia tak tersentuh. Ia baru saja menghentikan seorang pengendara yang terlihat gugup ketika sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh darinya. Dari dalamnya, beberapa pria berseragam polisi turun dengan langkah tegas. Salah satunya adalah Kompol Budi. Aibda Rudy, serunya lantang. Rudy menoleh dengan alis berkerut, tapi sebelum ia sempat bertanya, dua orang petugas Propam sudah berdiri di kedua sisinya. Anda kami tahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan penerimaan suap, lanjut Budi. Wajah Rudy seketika pucat. Ia mencoba menyangkal, tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, Kompol Budi menunjukkan ponselnya, memutar rekaman saat Rudy menerima uang suap dari Andi beberapa hari lalu. Rudy terdiam, napasnya tercekat. Lalu, dari kerumunan yang mulai berkumpul, seseorang melangkah maju. Kapten Andi, kini dengan seragam militernya, menatap Rudy dengan tajam. Kita pernah bertemu, kan? Katanya pelan, tapi penuh arti. Saat itu, Rudy sadar ini bukan sekadar penangkapan biasa. Ini adalah kejatuhannya, dan tak ada lagi jalan untuk lari. Kerumunan di tepi jalan semakin membesar, mata-mata penasaran menatap ke arah Aibda Rudy yang kini berdiri kaku di antara para petugas Propam. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini dipenuhi ketakutan. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba membuka mulut, mungkin untuk membela diri, mungkin untuk mengancam, tapi tak ada kata yang keluar. Di hadapannya, Kapten Andi berdiri tegap dengan seragam militernya yang kini terpasang rapi, jauh dari penampilan lusuhnya sebagai ojek beberapa hari lalu. Masih ingat saya, Pak? Tanya Andi dengan suara datar, tapi penuh tekanan. Rudy menelan ludah. Dalam hitungan detik,
ingatannya melayang ke pertemuan mereka di persimpangan jalan. Pengendara lusuh yang ia tilang dengan arogan, yang ia peras tanpa ragu, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang prajurit elit. "Jadi, kau," gumam Rudy nyaris tak terdengar. Andi mengangguk pelan. "Aku tidak akan marah jika kau benar-benar menegakkan hukum. Tapi kau menggunakan seragammu untuk menekan rakyat kecil, memeras mereka demi kepentingan pribadi. Kau mengira tidak ada yang bisa menyentuhmu." Suaranya tetap tenang, tapi menusuk seperti bilah pisau yang menghujam harga diri Rudy. Kompol Budi melangkah maju, memperlihatkan tumpukan berkas yang berisi semua bukti yang telah dikumpulkan. "Kami sudah lama mengincarmu, Rudy. Tapi kami butuh bukti yang tak terbantahkan. Dan sekarang, kami punya semuanya," katanya tegas. Dengan isyarat cepat, dua petugas propam segera memborgol tangan Rudy. Saat besi dingin mengunci pergelangannya, seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia ingin melawan, ingin berteriak bahwa ini tidak adil, tapi tatapan penuh penghinaan dari orang-orang di sekitarnya membuatnya kehilangan kata-kata. Ia yang selama ini berkuasa di jalanan, kini berdiri tak berdaya sebagai tersangka. Saat Rudy digiring masuk ke dalam mobil tahanan, suara bisik-bisik dan gumaman puas terdengar dari kerumunan. Orang-orang yang selama ini takut padanya akhirnya melihat keadilan ditegakkan. Andi berdiri di tempatnya, menatap mobil yang mulai melaju pergi. Ia tak merasa puas, karena ini bukan soal balas dendam, ini tentang menegakkan sesuatu yang lebih besar. "Tilangan terakhir untukmu, Rudy," gumamnya pelan sebelum berbalik pergi. Sementara itu, di dalam mobil tahanan, Rudy menatap kosong keluar jendela, menyadari bahwa kekuasaan yang ia banggakan selama ini telah runtuh dalam sekejap mata. Dan yang lebih menyakitkan, ia dijatuhkan oleh seseorang yang ia remehkan. Di dalam sel tahanan, Aibda Rudy duduk dengan wajah tertunduk. Seragamnya yang dulu menjadi simbol kekuasaan kini tak lebih dari kain kusam yang melekat di tubuhnya. Selama bertahun-tahun, ia merasa tak tersentuh, percaya bahwa sistem yang korup akan selalu melindunginya. Namun, hari ini, segalanya telah berubah. Ia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga harga dirinya. Rekan-rekan yang dulu menghormatinya kini menghindar, atasan yang dulu membiarkannya beraksi kini enggan mengakuinya sebagai bagian dari mereka. Lebih menyakitkan lagi, ia jatuh bukan karena musuh, melainkan karena seseorang yang awalnya ia remehkan, seorang pengendara lusuh yang ternyata prajurit Kopassus dalam penyamaran. Sementara itu, Kapten Andi berdiri di kantor propam, menyaksikan berita penangkapan Rudy yang mulai tersebar di media. Video rekaman saat Rudy menerima suap, wajah paniknya ketika digiring ke mobil tahanan, semuanya kini menjadi konsumsi publik. "Ini baru awal," kata Kompol Budi sambil menatap layar televisi di ruangan itu. "Kami akan menggali lebih dalam. Jika ada jaringan di belakangnya, mereka juga akan tumbang." Andi mengangguk. Baginya, ini bukan sekadar menangkap satu polisi nakal, tapi menghancurkan sistem yang membiarkan kejahatan seperti ini berkembang. Rudy hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Di sudut lain kota, beberapa pengendara ojek dan masyarakat kecil berbicara dengan nada lebih ringan hari itu. "Polisi yang suka main tilang itu akhirnya kena batunya," ujar seorang tukang warung dengan senyum puas. "Ternyata masih ada orang baik di negeri ini," sahut pengendara lain. Kepercayaan terhadap hukum yang sempat pudar perlahan kembali muncul, meskipun mereka tahu masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, setidaknya hari ini, mereka bisa merasakan sedikit kemenangan. Di dalam selnya, Rudy hanya bisa menatap kosong ke dinding, mendengar suara-suara berita di luar sana yang mengumumkan kejatuhannya. Dulu, ia yang memegang kendali, menekan dan mengendalikan orang lain dengan kekuasaannya. Kini, ia hanyalah narapidana yang menunggu nasibnya ditentukan oleh hukum yang dulu ia permainkan. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, ia menyadari satu hal, kejahatan mungkin bisa memberikan keuntungan sesaat, tapi cepat atau lambat, keadilan selalu menemukan jalannya. Di dalam selnya yang sempit,
Rudy mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, kesunyian yang mencekam. Tak ada lagi suara klakson jalanan, tak ada lagi dering telepon dari rekan-rekannya yang dulu selalu berbagi jatah. Hanya ada dinginnya lantai semen dan bayangan dirinya sendiri yang memantul di jeruji besi. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar bebas, kapan terakhir kali ia bekerja dengan niat yang murni untuk menegakkan hukum. Tapi bayangan itu sudah terlalu jauh. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah ketakutan para pengendara yang dulu ia peras, bisikan ragu dari pedagang kecil yang ia tekan, dan senyum puasnya sendiri setiap kali uang haram berpindah tangan. Sekarang, semua itu berubah menjadi jeritan dalam kepalanya, mengingatkan bahwa ia bukan lagi seorang penegak hukum, melainkan seorang penjahat berbaju seragam. Di luar sana, berita tentang penangkapannya terus menyebar, mengguncang institusi tempat ia pernah berdiri dengan angkuh. Beberapa rekan dekatnya yang dulu ikut bermain aman kini ketakutan, takut nama mereka akan ikut terseret. Di ruang interogasi, Kompol Budi dengan tenang menatap salah satu bawahan Rudy yang baru saja dipanggil untuk dimintai keterangan. "Kau ingin berakhir seperti dia?" tanya Budi dingin. Polisi itu, yang biasanya tegas di jalanan, kini duduk gelisah, wajahnya pucat. Saya hanya mengikuti perintah, Pak," suaranya bergetar. "Perintah siapa?" tekan Budi. Tak ada jawaban, hanya tatapan kosong yang penuh ketakutan. Satu persatu, sistem yang selama ini bersembunyi di balik kewibawaan seragam mulai retak. Sementara itu, Kapten Andi kembali ke rutinitasnya sebagai prajurit. Ia tidak merayakan kemenangan ini dengan kebanggaan berlebihan, karena bagi dirinya, ini bukan soal menjatuhkan seseorang, melainkan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada keadilan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kepuasan kecil melihat bagaimana hukum akhirnya berbicara. Ia kembali menyamar, kembali menyusuri jalanan, memastikan bahwa misinya tidak hanya berhenti pada Rudy. Karena ia tahu, di balik setiap kasus seperti ini, selalu ada yang lebih besar. Dan tugasnya belum selesai. Di malam yang sunyi, Rudy duduk termenung di dalam selnya, menatap langit-langit yang terlihat lebih rendah dari biasanya. Ia tidak tahu berapa lama ia akan berada di tempat ini. Hukuman resminya mungkin belum diputuskan, tapi hukuman sosial sudah lebih dulu menimpanya. Tak ada lagi rasa hormat, tak ada lagi rekan yang bisa ia andalkan. Ia telah menjadi contoh bagi orang lain, contoh bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan pada akhirnya akan berbalik menghancurkan pemiliknya. Hari persidangan pun tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh wajah-wajah yang pernah mengenal Aibda Rudy, mantan rekan-rekan sejawatnya, para pengendara yang dulu ia tekan, bahkan beberapa pedagang kecil yang pernah merasakan ketidakadilannya. Di kursi terdakwa, Rudy duduk dengan wajah pucat, mengenakan baju tahanan berwarna oranye yang terasa begitu menyiksa dibandingkan seragam kebanggaan yang dulu selalu ia kenakan dengan angkuh. Jaksa memaparkan bukti-bukti, memutar rekaman yang dikumpulkan oleh Kapten Andi, dan menghadirkan saksi-saksi yang memberikan kesaksian dengan suara bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah dan kekecewaan. Rudy hanya bisa tertunduk. Ia tak lagi memiliki kuasa untuk membungkam mereka seperti dulu. Di barisan bangku penonton, Kapten Andi duduk diam, mengamati jalannya persidangan dengan ekspresi datar. Ia bukan orang yang suka menikmati penderitaan orang lain, tetapi melihat keadilan ditegakkan memberikan kepuasan tersendiri. Ini bukan tentang Rudy sebagai individu, tetapi tentang sistem yang harus dibersihkan. Beberapa petugas yang pernah bekerja sama dengan Rudy juga telah dipanggil untuk diinvestigasi lebih lanjut. Apa yang dimulai sebagai satu kasus sederhana kini berkembang menjadi pengungkapan korupsi yang jauh lebih besar. Kompol Budi, yang duduk di sampingnya, berbisik, satu demi satu, mereka akan tumbang. Andi hanya mengangguk. Ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari pembersihan yang lebih luas. Ketukan palu hakim menggema di ruang sidang. Terdakwa Aibda Rudy dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan penerimaan suap. Dengan ini,
Pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Ruangan sejenak hening, lalu suara bisik-bisik terdengar di antara hadirin. Bagi sebagian orang, 5 tahun mungkin terasa ringan dibandingkan dengan semua yang telah ia lakukan. Namun bagi Rudy, 5 tahun di balik jeruji besi adalah neraka. Ia ingin protes, ingin berteriak bahwa sistem ini tidak adil, bahwa ia bukan satu-satunya yang bersalah. Tapi siapa yang akan mendengarkan? Dulu ia yang menghakimi orang lain di jalanan, kini giliran dirinya yang dihakimi oleh hukum yang tak bisa lagi ia kendalikan. Saat ia digiring keluar dari ruang sidang, Rudy sempat menoleh ke arah Andi. Mata mereka bertemu untuk sesaat. Tak ada kemarahan di mata Andi, hanya tatapan tegas seorang prajurit yang telah menyelesaikan tugasnya. "Kau seharusnya bisa memilih jalan yang lebih baik," ucap Andi pelan, cukup keras untuk didengar Rudy. Tak ada jawaban. Rudy hanya menunduk, melangkah menuju kehidupan barunya di balik jeruji besi. Di luar gedung pengadilan, udara terasa lebih segar bagi mereka yang pernah menjadi korbannya. Keadilan mungkin tidak selalu datang tepat waktu, tetapi ketika ia tiba, ia datang dengan cara yang tak bisa dihindari.